Penghormatan kami kepada seluruh hadirin jemaah setia serta jemaah Masjid Al-Akbar serta jemaah setia Gerakan Pemuda Subuh yang telah berhadir pada subuh dan berbahagia ini. Sebelum kami sampaikan tata laksana Gerakan Pemuda Subuh pada pagi yang berbahagia ini, ada beberapa informasi yang kami sampaikan sebagai berikut. Yang pertama, barangkali Badan Kemakmuran Masjid Al-Akbar ini mengundang kita semua pada malam Senin, itu malam Minggu Syaban, yang insyaAllah adalah diisi oleh guru kita bersama Abi Dawud Hasbi malam Senin insyaAllah. Kemudian Gerakan Pemuda Subuh ke-208 satu yang akan datang, mari sama-sama kita mengunjungi Masjid Kuala Muda, Kampung Banyak, Kecamatan Kuala Muda, yang insyaAllah tausiah akan diisi oleh guru kita bersama Tunku Taufiq Rahmi Nasi, merupakan pimpinan wilayah Anda. Kemudian syiar khutbah subuh ataupun SMS tahap esok, mari sama-sama kita mengunjungi Masjid Syuhada Al-Qudus yang insyaAllah akan diimami oleh Ustaz Fakhur Razim MPD. Kemudian tausiah akan diisi oleh Ustaz Syahrial bin Habib. Adapun tentang subuh pada subuh berbahagia ini diawali dengan kemenangan asal oleh Ustaz Muhammad Zulkifli Maulana, merupakan coaching dari Al-Arsyad Kota Sumatera. Kemudian sholat subuh berdosa diimami oleh Ustaz Osama Al-Faruq Fakar Guru Pesantren Boha Kota Sumatera. Kemudian insyaAllah tausiah ataupun ceramah yang akan disampaikan oleh guru kita bersama Ustaz At-Tahiyya MPD. Beliau merupakan penulis dan lagi juga Kepala Sumatera sekaligus dosen IAIN Kepala Sumatera. InsyaAllah 20-30 menit depan kali ini namanya beliau. Yang dapat kami sampaikan, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladhi hadana subulas salam wa afhamana bi syari'atin nabiyil kiram. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, Dzul Jalali wal Ikram, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa astaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahir rahmanir rahim.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin wal hadirat, jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Segenap untayan syukur tak jemu kita persembahkan ke hadirat Allah Azza wa Jalla. Berkat kudrah dan iradahnya, Allah menggugah hati kita, menggerakkan langkah kaki kita hadir ke masjid yang amat mulia ini dalam rangka menjadikan salat subuh diiringi dengan niat i'tikaf. Kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala sambil mendengar ceramah agama sebagai instrumen untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Teriring selawat dan salam kita persembahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teladan uswah hasanah, contoh bagi kita sekalian. Hadirin wal hadirat, jamaah subuh yang berbahagia. Imam An-Nawawi Al-Jawi dalam kitabnya Maraqi Ubudiyah menukil sebaik doa Nabi Allah Daud alaihi salam. Apa isi doa Nabi Allah Daud alaihi salam yang dinukil dalam kitab Maraqi Ubudiyah oleh Imam An-Nawawi Al-Jawi? 4 permintaan beliau kepada Allah, 4 permohonan Nabi Allah Daud kepada Allah, dan 4 perlindungan beliau kepada Allah. Kesempatan ini kita hanya ingin melihat 4 permohonan Nabi Allah Daud alaihi salam yang mudah-mudahan menjadi refleksi dan muhasabah bagi kita. Apa bunyinya? Nabi Allah Daud alaihi salam berdoa kepada Allah, Allahumma as'aluka lisanan dzakira wa qalban syakira wa badanan sabira wa zawjatu tu'inuni fid dunya wa akhirati. Bermohon Nabi Allah Daud alaihi salam kepada Allah, Allahumma as'aluka lisanan dzakira, ya Allah jadikan lisanku ini lisan yang selalu menyebut namamu, mengagung-agungkan namamu. Lisanan dzakira, lisan yang dalam kondisi apapun menyebut asma Allah Subhanahu wa taala. Kemana ia pergi, di mana ia tinggal, dalam kondisi apapun ia, lisanan zakira, lisannya diisi dengan zikir kepada Allah, isinya memuji-muji keagungan Allah, isinya memuja-muja tanda-tanda kekuasaan Allah, sehingga apapun yang dia lihat, apapun yang dia amati, apapun yang ia pandang, yang keluar dari mulutnya lisanan zakira, lisan yang selalu berzikir. Melihat sesuatu yang luar biasa keluar dari mulutnya Allahu Akbar. Melihat sesuatu yang terjadi di luar logika manusia, impossible secara adat, tidak mungkin terjadi, dia baca subhanallah. Maka peristiwa Isra wal Mi'raj ketika digambarkan dalam surah Al-Isra, Allah menggunakan kalimat tasbih, subhanalladzi asra bi'abdihi. Kenapa? Karena memang peristiwa itu sulit untuk dilogikakan oleh manusia. Apalagi dulu yang teknologi belum berkembang, teknologi informasi tidak seperti hari ini yang canggih pesatnya luar biasa. Hingga Buya Hamka menyebutkan perjalanan Masjidil Haram, Masjidil Aqsa butuh waktu 40 hari kalau seandainya menggunakan kendaraan unta. Jamaah subuh yang berbahagia, sesuatu yang di luar kebiasaan ketika ia lihat disebut kalimat
subhanallah, maha suci Allah. Pada saat ia melihat sesuatu yang ganjil, oh taplah boh timon Taiwan, kam taplah pulam tanya toto ngam pasai. Duh takalan bahasa boh timon lafaz Allah. Waktu takalan lafaz Allah, apa yang keluar dari mulut lisanan zakira, masya Allah. Tapi berapa banyak orang waktu kekalan boh timon na lafaz Allah, yang keluar dari mulutnya bertih, yang keluar dari mulutnya standar, yang keluar dari mulutnya anak itik lam tima. Kalimat-kalimat inilah yang kadang-kadang terjadi pada diri kita. Pada saat sesuatu melihat yang ganjil, na lafaz Allah bak boh timon, na lafaz Allah di awan watatakalan, kadang-kadang yang keluar dari mulut kita bukan mengagungkan asma Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada saat ia mendapatkan musibah yang keluar dari lisannya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika ia mendapatkan nikmat alhamdulillah dalam kondisi apapun, inilah yang disebut dalam surah Ali Imran ayat 191. Allazina yazkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Di antara orang-orang yang mau berfikir, menggunakan akal yang sudah diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala, dia berzikir kepada Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, ketika ia berdiri, ketika ia duduk, ketika ia berbaring, dalam kondisi apapun. Pada saat sakit ia ingat kepada Allah, sehat ingat kepada Allah, saat muda ingat kepada Allah, saat tua lebih-lebih ingat kepada Allah. Periksa rumah sakit kita. Dari sejumlah orang yang sakit, berapa banyak orang yang salat? Lu yang hendak semayang kadang tunggu mudua. Urang punya kalam sakit hendak semayang, nyan watai sehat hendak puharap tunggu. Watai sakit mentang mestinya kita lebih dekat dengan Allah, lebih taat kepada Allah, lebih tahu dengan Allah. Tapi nyawa watai sakit malah jauh dengan Allah. Watai dadanya hendak semayang mi, hanya kutu semayang. Anak nuna na hanai putu semayang hana. Dadanya belar deh hendak semayang mi, hanya kenang i nan dayamum hanya ku hanai puruna hana. Na keluarga na hanai pudayamum hana. Irana mi puju hana semayang, kali na semayang kalau pujud hanya kenang i hanan dayamum hanya kenang abai. Keluarga na semayang na hana. Irana puju hana semayang, padahal sakit parah dah kaya. Mana tunggu kan untuk ada pulih long kata tunggu. Menya pulih menya mati nu. Mati nanti kata liane aku. Menya anu naik semayang, anu naik semayang. Hom tiga na urang Jumaat. Yang wajib semayang wajib urang Jumaat, semayang sunat urang raya, berdoa wate cirit meratib wate gempa. Nyo yang je ke persoalan je no. Makanya banyak orang mati bukan gara-gara penyakitnya. Letat urung meninggal kan gara-gara penyakit tunggu. Berdasarkan survei psikologis, banyak orang meninggal bukan gara-gara penyakitnya, tapi banyak orang meninggal gara-gara stres menghadapi penyakit. Ada batin tanya yang baru mati. Stres menghadapi menyalung mati kiban untuk menyalung mati kiban anu menyalung mati kiban rumah menyalung mati kiban harta menyalung mati kiban rumah. Bak fikir-fikirnya engkau tabe wap mati gaganya. Kenapa? Karena kita stres. Kenapa stres saat sakit? Kenapa depresi saat sakit? Kenapa frustasi saat sakit? Karena jauh kita dengan Allah. Maka kata Nabi, sungguh menakjubkan seorang mukmin, sungguh menakjubkan seorang mukmin. Dalam kondisi apapun menjadi kebaikan baginya. Pada saat ia mendapatkan nikmat, dia bersyukur, itu kebaikan baginya.
Pada saat dia mendapatkan musibah, ia bersabar, itu juga kebaikan baginya. Inilah yang disebut oleh orang Aceh, ujub temea ria tekabo, disinalla urang binasa. Bala tak sabar, nikmat tak syukur, disinalla urang bahagia. Inilah yang dimohonkan oleh Nabi Allah Daud alaihi salam. Allahumma as'aluka lisanan zakira. Ya Allah, jadikan lisanku ini sebagai lisan yang selalu berzikir kepadamu, menyebut asmamu, mengagung-agungkan namamu. Kedua permintaan Nabi Allah Daud, Allahumma as'aluka qalban syakira. Ya Allah, jadikan hatiku ini sebagai hati yang bersyukur, hati yang qanaah, hati yang merasa cukup atas apa yang Engkau berikan. Karena memang hari ini banyak orang hatinya bukan qalban syakura, bukan qalban syakira, tapi malah kadang-kadang na'udzubillah qalban kafura. Hati yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tak pernah merasa cukup, tak pernah merasa puas. Dia hanya membawa unsur biologis yang ada pada dirinya, karena memang manusia itu tidak akan pernah merasa puas. Kata Allah dalam Al-Quran, alhaakumut takatsur, manusia itu hanya sekedar hidup ini bermegah-megahan. Apa yang dimegah-megahkan? Hartanya, berapa tingkat rumahnya, apa merek mobilnya, berapa harga arloji yang dia gunakan, kiban merek bajunya, kiban merek pecinya, berapa harga celananya, berapa gajinya. Inilah yang dibangga-banggakan pula mbak muda ladum-ladum. Yang na tabu bangga adalah pupuan na bagdanya, sehingga kadang-kadangnya tak sadari draw dah nagat mampu, draw dah nagat na ilmu, draw dah nagat sesuatu, anda jodoh ngau orang lain pejut malai tu. Pejut malai, karena memang orang lainnya kadang-kadang menilai sesuatu dari materi, menilai orang dari pakaiannya, menilai orang dari hartanya. Sehingga yang tak berbangga-bangga yang katanya tapi motor dapat dimboh, rumah dapat dimboh, perumah dapat dimboh, nyan ke nyan tapi yang tak banggakan. Bangga ditanya. Nanu kadang-kadang kai kerja di Jakarta bangga luar biasa. Alhamdulillah dongku anak lon. Iba anak ron alhamdulillah dongku. Di Jakarta jenau. Oh, lagak. Yang kenyan balik kuliah mentang. Fresh graduate baru lulus. Ka merempok kerja anak lon alhamdulillah. Kaglah ku dengan Allah. Kaglah dengan Allah. Sahabat kai kerja nak ke Jakarta, baik kerja. Nah, perusahaan pemerintah terkenal. Padahal gaji di bulan 10 juta, kirim kelung 5 juta per bulan. Bangga luar biasa pegah balom. Hai kak. Anak long ke Jakarta. Hai bang, anak long ke Jakarta kerja apa perusahaan ternama. Gaji 10 juta, kirim kelung per bulan 5 juta. Semayang nah. Hom nyan thang nah jid. Apa yang mau kita ukur dengan kesuksesan itu? Kalau seandainya ukuran kesuksesan itu harta, Qarun lebih kaya daripada kita, Qarun lebih sukses daripada kita. Kalau seandainya ukuran kesuksesan itu adalah pangkat jabatan, Fir'aun lebih sukses daripada kita. Tapi buktinya Qarun mentanam, Fir'aun mentanam. Kenapa? Karena memang ukuran kebahagiaan bukan dari harta, bukan dari pangkat jabatan yang kita punya. Inilah yang disebut oleh Nabi, innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakinnallaha yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sungguh Allah tidak akan pernah melihat jasadmu, warna kulitmu, warna rambutmu, pekerjaanmu, profesimu. Yang Allah lihat adalah hati dan amalmu. Tanya yang muda-muda kadang supaya lagak badan, supaya hi atletis, supaya hi macho jangan. Saya ikut fitness cabut butuh oleh 10 kilo, tertutuh 50 kilo. Manga ibadah. Bangga tu ada kai ibadahnya. Ditanya yang penting macho, masalah sembahyang tubuh hana masalah.
Itanya yang penting badan atletis tapi hana ibadat, hana masalah. Sebab penting ke badan atletisnya. Sebab penting ke badan maconya ibadah hana. Nya seandai ji tunggu-tunggu mutuah. Urang jak ibadah, urang jak sembahyang subuh, anak-anak muda jak sembahyang subuh, urang maco punah masjid nanti bina. Sebab rata-rata ci maco mendu. Rata-rata ci luar biasa gagah-gagah. Oh, takalan perut 6 pack. 6 artinya 6 pack artinya petak. Nya 6 packnya nambah petak itu bab perut. Semayang musabah watetan. 7 petak 7 pack, si kurung petak 9 pack, nya lagi elongnya sabah petak 1 pack. Punya hana petak 3 pack. Sebagai indikasi bagi kita bahawa Allah memang tidak melihat penampilan. Allah memang tidak melihat latar belakang asal usul kita. Allah tidak melihat warna kulit kita. Bilal bin Rabah, bagaimana hinanya pada saat ia menjadi budak. Disiksa oleh majikannya, dimerdekakan oleh Abu Bakar As-Siddiq, menjadi muazzin baginda Nabi. Jadi di antara orang-orang yang dijamin masuk surga, Bilal bin Rabah. Qalban syakira, hati yang selalu bersyukur kepada Allah atas apa yang diberikan. Memang kita manusia ini sulit untuk mencapai qanaah. Karena memang manusia ini digambarkan dalam Al-Quran, innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazu'a wa idza massahu khairu manu'a illal musallin. Isinya manusia ini hidupnya mengeluh. Kenapa mengeluh? Karena tidak puas dengan kondisi yang ia hadapi saat ini. Wate SD perle SMP, wate SMP perle SMA, wate SMA perle kuliah, wate kuliah perle SMA lam. Pujud perle SMA lam karena masa-masa terindah masa SMA. Inilah perputaran hidup kita. Enak sebenarnya adalah pada tempat-tempat yang tidak ada kita. Bahana katanya yang keinginan banget. Tanya kadang-kadang yang tak mengajar baik kulanyo, kata tak mengajar baik kulanyo, kata jai masalah. Tapi nah kedai baik kula lain rupa ji raya lah masalah. Tajak kedai baik lembaga pendidikan lain lah meraya lah masalah. Oh yang tajak masalah tinggal dalam hati memang tanya orang bermasalah. Inilah yang dilakukan oleh Syekh Bal'am yang digambarkan dalam tafsir Ibnu Katsir. Walaupun riwayatnya gharib, dia meminta Syekh Bal'am ini adalah orang yang sangat dekat dengan Allah sehingga mustajabah doanya. Po yang gukun le Syekh Bal'am mustajabah. Na riwayat yang gharib, na perumah ke Syekh Bal'am. Istrinya mengatakan, wahai abang, doakan aku supaya aku menjadi wanita cantik, menjadi istri tercantik di kalangan Bani Israel ini. Gelake bak lako kena berdoa ke lomba lagak bujut kuri nang paling lagak ino di kalangan Bani Israel. Sayang Syekh Bal'am berdoa, ya Allah belagak perumah long bujut kurung paling lagak bak Bani Israel. Kajit kurung paling lagak. Rupa ji trep otak lagak ka hana galil lagak hana le lagak Syekh Bal'am. Wate hana le lagak ganyan tai kalan le perumah yang kalagak luar biasa kah hana galak le ganyan sehingga bencilah kepada suaminya. Maka ji tanya perumah anji lagak-lagak ada api. Ji tai kalagak ada hana le galak ke tanya. Dayak tubuh, dayak sembahyang tubuh hantar je takut iculi ji rumah ini. Mami tanya punya perumah tu tingkat-tingkat Chevrolet tahun 70. Nyanda malam dawa popo 2 malam tak kala mentang batsor ini hana minah. Syekh inilah yang terjadi pada dalam riwayat ini. Sehingga karena gawat datanya sampai benci terus menerus kepada suaminya karena merasa adrauka laga, merasa adrauka luar biasa menjadi diri wanita tercantik di kalangan Bani Israel. Apa kata Nabi, apa kata Syekh Bal'am? Berdoa lom, ya Allah, ni lagi nyan perumah long sombong kepada aku, dia tidak mau lagi peduli kepada aku, dia tidak cinta kepada aku. Ya Allah, jadikan dia aja anjing saja. Ya Allah, nak pukat kat saya ke dia ji. Doanya mustajabah. Ha, je kat saya. Ada je kat saya, ka bengih hanu aku. Ayah, mungkin man mak tanya kat saya.
Malah tu dihina legap, caci maki legap. Karena sayang ke anak Syekh Bal'am ke doa, ya Allah, nepegat rumah long balagai thot mentang gede ya Allah. Sehingga kembalilah dalam keadaan thot hihi balagai thot mentang. Inilah manusia. Kenapa? Karena memang manusia ini tidak akan pernah puas. Bila dia diberikan satu gunung emas, puas? Tidak akan puas, kata Nabi. Ditambah lagi satu gunung lagi, puas? Tidak akan pernah puas. Tajuklah mu 7 buah tu, puas? Enggak akan puas. Maka jijina urung kaya luar biasa, tapi ganyan tetap mana puas. Pasti dia akan mencari sesuatu yang lain. Padahal agaknya ada kalanya sudah jadi pejabat, tapi han puas tu. Kenapa? Karena kering hatinya daripada bersyukur, karena kering hatinya daripada mengingat Allah, kering hatinya daripada mengingat Allah. Maka inilah yang perlu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi hati yang bersyukur dikala rumah kita sempit, tapi mestinya kita menjadi orang-orang yang lapang hatinya, disebabkan karena hati kita qalban syakura atau qalban syakira. Hadirin yang dimuliakan Allah, yang ketiga, doa Nabi Allah Daud alaihissalam, Allahumma as'aluka badanan sabira. Ya Allah, jadikan badanku ini sebagai badan yang sabar, bekerja siang malam, pergi pagi pulang petang, banting tulang mencari nafkah kepada keluarga kita. Lelah kadang-kadang kita, kadang-kadang badan kita lemah. Berdoa ia kepada Allah Azza wa Jalla, ya Allah, jadikan badanku sebagai badan yang sabar. Apalagi Islam sangat menghargai orang-orang yang bekerja. Islam sangat menghargai orang-orang yang memiliki profesi. Bahkan baginda Nabi menyebutkan, bayarlah upah seseorang sebelum keringatnya kering. Nabi SAW suatu ketika melihat telapak tangan seorang sahabat melepuh tangannya. Luka jarau aku. Ketika dilihat melepuh tangannya oleh baginda Nabi, ditanya oleh Nabi kepada sahabat itu, wahai sahabatku, apa gerangan yang menyebabkan tanganmu melepuh seperti ini? Apa gerangan yang menyebabkan tanganmu, telapak tanganmu luka seperti ini, wahai sahabatku? Apa jawab sahabat Nabi? Wahai baginda, pekerjaanku adalah membelah batu di terik panas matahari. Tiap pagi aku memegang kapak yang tiap hari fungsi kapak itu membelah batu. Longkok batai, dengan batainya kau pecah, batainya jutlong publau, dengan longkok batainya dibayar ibu upah ke tuan. Sehingga sampai luka jaro lonyot, wahai Rasulullah. Terurai air mata baginda Nabi, terharu ketika mendengarnya. Diambil tangan yang melepuh itu, dicium oleh baginda Nabi. Setelah dicium, kata Nabi, inilah tangan yang tidak akan disentuh oleh api neraka. Seberat-berat kerja katanya lawinyo, hana sampai lagi nya luka jaro-jaro waktu. Katanya kadang-kadang kerja lah masih, oh tajak apa ile lah masih, rumah dia lah masih, tai motor lah masih, tajak kontrol terus kantor sih. Sehingga katanya kadang-kadang penyakit bertambah laju-laju gara-gara lah masih sampai. Lama saya sampai jamun tanya hotel ubur jarang tajak ublang ikap lilintah hotel ikap lilintah icok jarah kuto, sehingga dalam tubuh tanya hana darah kuto, sehingga kita tanya karena sering hana ikap lilintah le tu darah kuto, hotel le darah kuto mengenang tu gula hotel kenang gula tajak ke Medan ikut terapi lintah yukap lintah dalam perut ni. Inilah sebenarnya hidup kita ini tidak seimbang dengan alam. Ketika hidup tidak seimbang dengan alam, lalu semakin kita sadari bahawa seakan-akan udipnya kamu punya, udipnya pekerjaannya adalah bagian daripada mestinya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Islam ini tidak melihat apa profesi kita, apa pekerjaan kita, selama dia halal, yang kita cari adalah nafkah halal, pekerjaan mulia, apapun bentuknya, mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Seperti sahabat yang membelah batu dengan kapak sampai melepuh badannya, sampai melepuh tangannya, sampai melepuh anggota tubuhnya. Hadirin yang berbahagia, yang terakhir doa Nabi Allah Daud alaihi salam, Allahumma as'aluka
zaujatu tu'inuni fid dunya wa akhirati. Ya Allah, jadikan istriku sebagai istri yang membantuku untuk memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Ya Allah, jadikan istriku sebagai istri yang mau membantuku agar kita bisa masuk surga bersama-sama, membantuku agar kita memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat secara bersama-sama. Saya tidak yakin semua kita tadi ketika bangun subuh kita bangunkan istri kita. Tapi na bunga yang puga bunga wata tanya jak kena sebadi hana jaga dia. Tapi perumah dia yang puga bang, na GPS bak Masjid Al-Qa. Nak GPS ni bodoh. Perumah dia yang bodoh, yang pugau. Tapi ada kalanya kadang-kadang katanya agam. Kita yang sudah punya suami ketika bangun subuh, tak mau kita bangunkan istrinya lampu-lampu ada pudep bek jagai. Oh nanu dalam kamar belara deh pi ada pudep lampu karena padahal karab azan. Handa pudep wajib tayang tu baik ke dia atu popo lapan ni bodoh hendak. Inilah yang akan diminta pertanggungjawaban. Inilah doa Nabi Allah Daud alaihi salam, ya Allah jadikan istriku sebagai istri yang membantuku supaya sukses dunia dan akhirat. Kan perumah model perumah yang kira-kira goblok TV kan yang kaya nonton. Pegah lebat suami bang, engkalian nah. Hebat luadun murid kawin nah. Engkalian TV pada inci. Kini sifat 76 inci dia kaliannya. Tanya memadang nanti inci dengar. Tak mengkawin ke 18 tu engkau. Yang TV inci dengar nyan warna hitam putih lom. Kamu berut-berut lom. Tak dengar tak kala awak ba berita ulai ka singet. Kalau ke bak beringen patah hanaga ikoh. Uno singet yang sayang tu wate kadang-kadang merasa wate sinyak nonton bola. Wate nonton bola surah gol. Rupaji cukup ipo bola. Karena memang singet siaran. Pujud karena DP memang hana beres. Punya perumah lagi yo kabeh. Bang, ngkala ni kau ape? Tiga kai motor yang ditun murid menikah. Ada yang ka 25 tahun kah. Bele dah pegang motor mo Honda detan. Aduh tai tengen tapi. Ngkala engkau we bang eh. Ngkala rumah ke balakak. Dumpu nai kau. Bukan istri-istri seperti ini. Ada contoh istri seperti ini? Ada. Nabi Allah Nuh alaihi salam, Nabi Allah Lut alaihi salam, pekerjaannya, aktivitas hidupnya mengajak orang untuk berdakwah, mengajak orang lain untuk beragama tauhid, mengajak orang lain untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Rumah tu istrinya digambarkan dalam Al-Quran, malah istrinya mengajak orang lain untuk berbuat kemungkaran. Yang lebih parah dalam rumah Abu Lahab. Abu Lahab draw kalaganyan gutamah lam le rumah ke sehingga bandua so neraka tabat yada abi lahabi wa tab bandua so neraka nyokunyo yang gekun yang gemaksud sehidup semati so neraka lagi keluarga Abu Lahab dan istrinya bukan membantunya untuk bahagia dunia akhirat, tapi istrinya membantu suaminya untuk memperoleh kesengsaraan dunia dan akhirat. Hadirin jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kami ingin berpesan kepada diri pribadi, kepada seluruh jamaah sekalian melalui mimbar ini. Mari kita terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi Ramadan sudah di depan kita. Ramadan sudah di hadapan kita. Beberapa hari lagi, tidak sampai sebulan kita akan memasuki bulan Ramadan. Biasakanlah di bulan Sya'ban ini untuk mengisi lisan kita dengan lisan-lisan yang selalu berzikir, hati yang selalu bersyukur sehingga kita mau nantinya berpuasa, badan kita yang terus bersabar atas apa yang Allah takdirkan kepada kita, dan kita mengajak istri-istri kita, mengajak keluarga kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Gerhem naga lon pikir duk rupaji planduk lam kawan rusa nyo puasa pikarap truk yang landuk-landuk kaji puto musalla. Ramadan di depan. Kalau kita tak pernah membiasakan sekarang, jangan pernah kita berharap akan mampu berpuasa. Menyahantam pernah tak biasakan puasa pada bulan Sya'ban, jangan pernah akan terbiasa nanti berpuasa pada bulan Ramadan. Menyahantam tak puasa pada bulan Sya'ban, jangan pernah berharap kita akan tenang berpuasa pada bulan Ramadan. Berapa banyak orang saya puasa pun puasa kedua le dua. Kabeh bu dua buah piring aku puasa. Pujud sampai dua aku. Karena memang dia tak pernah
untuk membiasakan diri berpuasa. Maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan puasa sunnah yang terbanyak beliau lakukan adalah di bulan Sya'ban sebagai pelatihan, latihan fisiknya, latihan kebiasaannya agar mampu nanti berpuasa secara full, secara penuh dan penuh dengan ilmu pengetahuan dan ruh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada nilai-nilai spiritualitas saat berpuasa, sehingga puasa itu bukan hanya sekedar untuk diet. Puasa itu bukan hanya sekedar untuk hana mangat ngau lain, tapi ketika dia merasa sudah human need, menjadi kebutuhan manusia, bukan sekedar kewajibannya, tapi ia karena sudah menganggap butuh hal itu. Doa Nabi Allah Daud alaihi salam, Allahumma as'aluka lisanan dzakira wa qalban syakira wa badanan sabira wa zaujatu tu'inuni fid dunya wa akhirati. Mudah-mudahan doa ini menjadi refleksi dan kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Lebih kurang mohon maaf. InsyaAllah berjumpa di lain kesempatan. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.